Di video sebelumnya kita membahas tentang permentalan, dan menurut gue ini sangat menarik karena khususnya masyarakat gentle yang gue yakin ini lagi bertransisi dari umur 20 ke 25-an, dari 18 ke menuju 20-an. Ini sangat penting khususnya buat kalian yang udah 25-an ya. Menurut gue ini sangat penting untuk mengetahui kesehatan mental dan mengetahui bagaimana caranya memperkuat mental kalian. Ini adalah quotes-quotes hidup gue yang gue baca dan gue praktekkan dalam hidup gue dan works. Dan sebelum kita masuk ke video yang bisa memperkuat mental lo, jangan lupa kasih tombol likes dan subscribe, share ke teman-teman kalian supaya lingkungan lo menjadi lingkungan yang mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan gua doakan kalian selalu semangat untuk menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amin ya rabbal. Untuk masalah permentalan ini menurut gua adalah hal yang sangat krusial, namun sangat sering dilupakan sama orang. Karena menurut gua begitu mental lo kuat, semua akan berpengaruh kepada sikap, fisik, dan bagaimana cara lo berbicara. Nah, di video kali ini gua sangat senang karena harus semangat untuk memiliki mental yang lebih kuat. So without further ado, kita langsung masuk ke nomor yang yang pertama adalah jangan sesali apa yang telah pergi. Apapun, mau masalah doi, mau masalah barang, objek, atau apapun, nggak ada batasan sisi kehidupan apapun. Dan di sini quotesnya menurut gua, apapun hal yang meninggalkan lo itu tidak buruk buat lo, karena begitu lo mau menjemput atau kehidupan yang baru mau datang ke lo gitu ya, dalam tanda kutip baru gitu ya, harus ada beberapa sisi kehidupan kita yang lama yang menurut sisi kehidupan itu buruk harus ditanggalkan, harus dibersihkan. Jadi hal-hal yang baru bisa masuk. Itu adalah kalau misalnya hal-hal yang pergi dan menurut lo sayangkan, berarti menurut kehidupan itu tidak baik. Cuma menurut kita, karena kita menggunakan logika, sementara kehidupan ini tidak pakai logika ya. Kita melihatnya tidak bisa menggunakan mata fisik gitu untuk melihat sisi kehidupan, untuk melihat kehidupan. Ya kita harus menggunakan mata hati, mata pikiran gitu ya, bukan mata si fisik ini. Jadinya yang menurut kita baik, kita sedih karena dia hilang gitu, atau karena barang itu hilang. Sebenarnya enggak. Apapun yang hilang itu membuat lo semakin maju ke depan sebenarnya, untuk mempersiapkan lo menjemput kehidupan yang baru. Jadi kalau misalnya di tips yang ini, jangan pernah sesalkan apa yang telah pergi, dan satu-satunya cara untuk berdamai dengan kesedihan lo adalah pasrahin. Biarkan aja yang hilang berada di masa lalu. Sekarang lo tetap maju ke depan, lihat apa yang akan datang buat lo. Karena lo lagi dipantaskan dalam tanda kutip sama kehidupan untuk mendapatkan hal yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kedua adalah jangan bertahan di toxic relationship ya. Masalah kerjaan, masalah pertemanan, masalah percintaan, masalah keluarga, mungkin apapun deh, apapun yang menurut lo toxic, jangan bertahan lama di situ. Mungkin lo merasa nyaman, mungkin lo merasa ada temen gitu ya, ada orang yang selalu menemani lo karena lo nggak mau sendiri, padahal itu toksik. Jangan pernah merasa keberadaan orang lain waktu menemani lo adalah suatu hal yang baik, belum tentu. Lo prioritasin kebahagiaannya dia, kebahagiaan lo, kebahagiaan keluarga lo, kebahagiaan apapun semua lo hilangkan demi kebahagiaan doi. Itu adalah toksik. Sementara yang harusnya lo fokuskan adalah diri lo. Kalau kita tanya apakah doi memprioritaskan lo, pasti enggak jawabannya. Nah, momen dimana lo mengetahui kapan harus pergi dari hubungan yang meracuni lo, itu adalah sebuah hal yang penting. Momen ketika lo sadar itu ya, itulah kesadaran yang sangat dibutuhkan untuk membuat mental lo jauh lebih kuat. Karena kalau misalnya bukan lo yang sadar dengan kebutuhan diri lo, ya emosi. Yang ketiga adalah jadi seaneh mungkin. Berubah untuk masuk ke satu circle. Kalau misalnya circle yang berada di sekitar lo adalah circle orang kaya, anggaplah gitu ya, harus punya iPhone teranyar gitu misalnya, terbaru ya. Kalau misalnya lo mau nongkrong sama mereka harus punya iPhone teranyar tersebut. Keluarga lo belum mampu, anggaplah begitu ya, dan lo memaksakan akhirnya bagaimana caranya untuk bisa diterima oleh circle tersebut. Menurut gue itu adalah hal konyol, dan itu yang harus lo sadari. Kalau misalnya lo berubah untuk masyarakat atau untuk circle tersebut, jangan pernah mau gitu. Tetap aja jadi orang yang aneh menurut lo, tetap jadi orang dengan karakter yang lo suka, tetap dengan gaya yang lo suka. Yang pasti tetap fokus dengan fungsinya, jangan pernah main di gengsinya ya. Kalau misalnya lo suka terus lo mampu, silahkan. Cuma yang pasti kalau misalnya lo ingin diterima oleh masyarakat terus mencari satu objek untuk membuat lo bisa diterima gitu ya, itu adalah sebuah kesalahan. Lebih baik lo jadi apa adanya, seperti yang lo mampu. Kalau misalnya lo dianggap masyarakat aneh, ya udah biarin lo jadi aneh. Nanti akan ada orang yang bertahan sama lo, atau seenggaknya lo akan bertemu dengan orang yang aneh-aneh juga, dalam tanda kutip ya, aneh dalam tanda kutip, seperti lo gitu, yang bisa membuat lo nyaman, yang akhirnya bisa membuat lo merasa something, lo merasa diterima, dan lo tanpa ada melihat apapun itu di belakangnya, lo berteman dengan apa adanya, ya lo jaga mereka. Itu adalah orang terbaik untuk lo. Nggak perlu lo merubah jadi sesuatu untuk diterima, tapi lo menjadi diri lo aja, akan datang nanti orang-orang yang bisa menerima lo dan lo bisa terima. Yang keempat adalah kejujuran adalah sebuah hadiah, dan
cuma orang kaya yang bisa ngasih hadiah kejujuran itu. Lo jangan pernah berharap dapat kejujuran dari orang yang selalu membohongi dirinya sendiri. Wow, ini berat. Dan ini semua sisi kehidupan banyak banget. Semua orang pasti berbohong dengan caranya masing-masing. Dan yang paling simpelnya adalah kayak tadi, misalnya contoh gitu. Gimana caranya gue bisa tetap gengsi? Gimana caranya gue bisa tetap gaul? Gue bisa diterima sama orang-orang yang kece, misalnya gitu. Itu ya dia membohongi dirinya sendiri. Dia belum mampu tapi memaksakan untuk terlihat keren, ya itu membohongi dirinya sendiri. Jangan pernah berharap kejujuran dari orang yang selalu membohongi dirinya. Karena kejujuran adalah kado yang mahal dan cuma orang kaya yang bisa ngasih kado kejujuran tersebut. Kalau lo bisa ngasih kado itu, berarti lo adalah orang yang kelima adalah bukan tugas kita untuk merubah orang lain. Dan ini masalahnya, mau lo di posisi yang benar atau di posisi yang salah, semuanya jawabannya adalah lo. Yang harus diubah adalah lo. Kalau lo berada di posisi benar, ya udah, lihat apa jawabannya. Oh iya, kalau misalnya gue benar kali ini, jangan membuat orang lain merasa lebih rendah. Jangan membuat orang lain merasa lebih salah gitu. Rangkul mereka buat mereka menjadi orang yang semangat untuk menjadi orang yang lebih baik gitu. Tuntun mereka. Kalau misalnya ada orang lain salah, oh ya udah, nggak apa-apa. Gini loh caranya yang benar. Bukan kamu tuh harusnya gini, kamu tuh harusnya bukan gitu. Kalau misalnya lo disalah, akui kesalahan lo. Iya, gue salah, gimana sih caranya yang benar. Jangan minder juga. Kalau misalnya di poin ini gue bilang bukan tugas kita untuk merubah orang lain, berarti tugas kita adalah merubah diri sendiri. Udah jelas dong, bukan tugas kita untuk merubah orang lain. Udah fokus aja ke diri lo sendiri, kuatin mental. Yang keenam adalah di setiap waktu selalu ada satu orang yang selalu menjemput lo waktu lo sendirian, mengangkat lo waktu lo sedih, dan menghibur lo waktu lo galau. Dan satu-satu orang itu adalah lo sendiri. Lo harus sadari, setianya diri lo sama lo. Lo nggak pernah ingat bagaimana caranya untuk nyayangin diri lo. Lo nggak pernah bersyukur terhadap badan lo. Terima kasih badan gitu misalnya. Terima kasih tangan lo selalu nemenin gue. Terima kasih kaki. Lo nggak pernah bilang itu. Tapi lo selalu bilang kemana? Ke doi. I love you. I love you. Aku cinta kamu. Ternyata dia jadi sama orang lain. Ternyata ente diselingkuhi. Tapi kalau badan lo sayangin gitu, nggak mungkin dia mau selingkuh kemana itu badan. Kaki lo mau sama kaki orang lain jalan kan nggak mungkin gitu, jalan sendiri. Tapi lo nggak pernah sadar kan, badan lo itu selalu ada buat lo. Diri lo itu nggak pernah kemana-mana. Kalau lo sedih, dia yang bisa nyemangatin lo sebenarnya. Tapi karena lo nggak sadar ya, badan lo selalu diem aja. Tapi dengan bentuk wujud menyayangi diri lo sendiri jauh lebih dalam. Dan itu adalah salah satu pembentuk mental yang lebih kuat untuk diri lo sendiri. Gua minta lo praktekin, ini adalah video yang makin keren menurut gua ya. Semakin kesini semakin keren Be More Gentle di tahun ini. Karena kalian yang mempush gua untuk membuat konten yang lebih dalam. Dan kayaknya udah waktunya kalian harus level up ya, menjadi high frequency juga. Dipraktekin, isi kolom komentar di bawah kalau misalnya kalian punya pertanyaan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Gua Bimo Givari, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.